Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 6 kali ini kita akan membahas mengenai struktur kontrol percabangan dan perulangan pada Ruby. Percabangan pada Ruby untuk melakukan suatu pengecekan kondisi terdapat 3 macam statement, antara lain if else, if else. Percabangan if. Statement if digunakan untuk melakukan penyeleksian di mana jika kondisi bernilai benar, maka program akan mengeksekusi statement di bawahnya. Dalam Ruby, setelah penulisan statement diakhiri dengan end. Ini bentuk umumnya ada if, kondisi, lalu statementnya, lalu end. Selanjutnya ada percabangan if juga. Di sini ada contoh programnya. Itu misalkan di sini dimasukin A-nya itu sama dengan Ruby. Terus ini if A sama dengan Ruby, maka dia akan mencetak selamat belajar Ruby. Oke, jadi kalau misalkan jika A-nya itu Ruby, maka dia akan mencetak selamat belajar Ruby kayak gitu. Dan outputnya akan seperti ini. Percabangan if else. Statement if else digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi di mana jika kondisi bernilai benar, maka program akan mengeksekusi statement 1, namun jika nilai kondisi bernilai salah, maka statement 2 yang akan dieksekusi. Bentuk umum perintah if else, di sini ada if kondisi, lalu ada indentasi, lalu statement 1, else, lalu ada indentasi lagi, statement 2, lalu end. Sini ada contoh programnya, misalkan di sini kunci, variabel kunci dengan isinya itu adalah Ruby. Lalu dia akan mencetak masukkan password. Nah, password ini akan disimpan di dalam variabel password. Ada perintah gets juga. Lalu di sini ada masukkan password COB4 D1 B4 C4. Nah, berarti di sini passwordnya itu udah ditentuin. Kalau misalkan jika passwordnya sama dengan kunci itu yang ini, maka akan mencetak passwordnya benar. Tapi kalau misalkan dia masukin selain yang ini, dia akan mencetak password salah kayak gitu. Ini ada contohnya itu misalkan kita masukin passwordnya salah, berarti passwordnya kita nggak masukin yang ini, tapi misalkan passwordnya itu 1234, berarti dia akan mencetak passwordnya salah, karena yang dia mau cuma coba dibaca, kalau nggak CO B4 D1 B4 CA kayak gitu. Lalu di sini ada percabangan if else. Ada statement if else digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi di mana kondisi yang diberikan lebih dari satu kondisi atau memiliki beberapa kondisi. Jika kondisi pertama bernilai benar, maka lakukan seleksi kondisi kedua dan seterusnya. Bentuk umum perintah if else itu ada if kondisi 1, lalu ada indentasi, ada statement, lalu ada else if kondisi 2, ada indentasi di sini, lalu ada statement, lalu else, terus ada indentasi lagi, lalu baru statementnya. Yang terakhir adalah end. Jangan lupa ditutup pakai end. Oke. Terus sebelum masuk ke perulangan, saya kasih contoh dulu. Di sini ada input grade. Di sini seperti biasa, masukkan nama, terus disimpan di sini, masukkan npm, simpan di sini, masukkan kelas di sini, simpannya, dan seterusnya. Ini perhitungannya. Lalu di sini ada juga print nama saya, terus dipanggil variabel namanya siapa, npm, kelas, UTS, UAS, dan ini hasil penjumlahannya rata-ratanya. Lalu di sini ada if AA itu yang ini ya. Nih, yang hasil penjumlahan UTS ditambah UAS dibagi 100. Nah, ini jika nilai rata-rata lebih dari 100, maka mencetak tidak ada hasil yang lebih dari 100, karena emang nilainya kan batas cuma sampai 100 ya. Lalu di bawahnya ada else if. Di sini ada jika rata-rata lebih besar sama dengan 85, akan Anda mendapat grade A. Berarti kalau misalkan di atas nilainya 85 atau di atas 85, berarti dia dapat A. Kalau di sini ada else if AAA lebih besar sama dengan 75, Anda mendapatkan grade B. Dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini ada else print Anda mengulang karena mendapatkan grade E. Lalu jangan lupa diakhiri dengan N. Kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke perulangan. Perulangan yang pertama itu ada times. Perintah times digunakan untuk perulangan yang sangat sederhana. Hanya dengan bentuk umum seperti di bawah ini, kita bisa langsung mendapatkan output berulang. Bentuk umum perintah times. Di sini ada jumlah underscore perulangan dot times do, lalu di bawahnya ada indentasi, lalu baru ada statement, lalu n. Jangan lupa selalu diakhiri dengan n. Sini ada contohnya. Misalkan di sini 3 itu berarti kita namanya jumlah perulangan
Oke. Jadi sebelum titik ini itu namanya jumlah perulangan. Di sini jumlah perulangan dot times do, lalu dia akan ada indentasi sedikit di sini. Lalu mencetak print high, lalu di end. Outputnya akan menjadi high. Kayak gitu. Karena kenapa ini 3? Karena kita dimasukinnya di sini 3 nih. Jumlah perulangannya kita masukinnya 3. Kalau misalkan kita masukinnya 5, berarti dia akan mencetak 5. Misalkan high. Kayak gitu. Oke, ada perulangan while. Konsep sederhana dari perintah while adalah statement yang terdapat di dalam while akan diulang pengeksekusiannya selama nilai kondisinya benar. Dan ia akan keluar atau tidak melakukan eksekusi blok statement jika kondisinya salah. Bentuk umum perintah while ada while kondisi, lalu ada indentasinya, lalu statement, lalu end. Contoh perulangan while di sini ada. Misalkan i-nya sudah dikasih tahu kalau i-nya itu sama dengan 1. While i, berarti while 1 kurang sama dengan 5, dia akan mencetak i-nya. Jadi, misalkan di sini while i kurang sama dengan 5, dia akan mencetak printf. I, berarti dia akan mencetak i. Yang pertama itu adalah 1. Kan di sini 1 nih. Bentar. Kan di sini 1. Berarti di sini juga dimulai dari angka 1. Berarti kita akan mencetak di sini. Kalau sudah mencetak di sini, kita baca perintah yang ini. I sama dengan i plus 1. Berarti kan tadi i-nya ini masih 1 nih. Berarti 1 ditambah 1, 2. Nah, berarti 2 ini tuh naik ke sini lagi. Melakukan perulangan. Berarti misalkan 2 lebih kecil sama dengan 5, benar. Kalau benar dia lanjut ke sini, nyetak 2, berarti dicetak dulu, baru lanjut ke proses yang ini. Berarti sekarang 2 ditambah 1 sama dengan 3, muter lagi ke atas, gitu. Seterusnya sampai 5. Kan di sini ada tanda sama dengan, berarti 5-nya itu termasuk. Oke, kalau misalkan ini nggak ada tanda sama dengan, berarti cuma sampai 1, 2, 3, 4. Karena 5-nya nggak include ke dalam sini. Oke. So, itu ada perulangan for. Perintah for pada Ruby sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Pada perulangan for ini lebih spesifik daripada perintah while. Kita dapat menentukan range pada perulangan ini. Bentuk umum statement for itu ada for variable in range. Lalu ada statement. Jangan lupa indentasi sebelum statement. Lalu ada end. Oke, di sini ada contohnya perulangan for. Di sini contohnya for i in 1 sama dengan 3 print hello and. Berarti kan kalau di bahasa Indonesia ini logikain, jika i di dalam 1 sampai dengan range-nya ini adalah 3, kita udah nentuin nih range-nya itu 3, berarti dia akan mencetak hello. Kayak gini, hello. Kenapa hello-nya ke bawah? Bukan ke samping, kayak harusnya kan kalau mungkin logika kalian hello-nya di samping sini nih. Karena jadi kan dia habis for i in 1 sampai dengan 3, dia nge-print hello. Berarti hello pertama nih. Hello pertama. Dia langsung taruh sini. Kita masuk ke yang lain. Berarti udah beda baris. Sekarang kita udah masuk ke for. For i in sekarang 2. 2 sampai dengan 3 masih include. Berarti nge-print lagi di sini 2. Kita taruh sini. Kalau di sini sudah nyetak yang hello, berarti kita naik lagi ke for. Misalkan 3. Terus di sini berarti 3 masih bisa nge-print hello. Berarti di sini adalah print yang ketiga dan kita nyetak hello yang ketiga. Kayak gitu. Jadi ke bawah karena dia udah masuk ke for lagi habis print. Kayak gitu. Terus sudah, kita masuk ke contohnya dulu. Contohnya yang pertama itu yang tadi, times. Sini A-nya dikasih 10. Terus 10, berarti ini 10 ini range ya. Range dot times do puts A. Puts berarti dia ke bawah ya nanti hasilnya. Lalu di sini ada A terus berkurang sebanyak 1. Kita langsung aja ke ininya. Ngerunning. Nah, kayak gini nih. Berarti caranya itu kan yang pertama A dimulai dari angka 10 nih. Dimulai dari angka 10 ditaruh sini. 10, terus range-nya juga dia sampai 10 doang, batasnya itu cuma sampai 10 angka. Kayak gitu. Terus times do. Lalu puts A. Berarti A yang pertama tadi 10, terus ini. Lalu A itu terus berkurang sebanyak 1. Jadi pas naik ke atas, A-nya ini bukan 10 lagi,
tapi sudah 9 karena kan berkurang 1. Oke, misalkan di sini udah 9, sini 9, terus di sini masih 10 karena kan ini range-nya, jadi dia range itu nggak bakal berubah. Nah, kita masuk ke puts A. Puts A ini sekarang sudah berubah jadi 9. Jadi kita nyetak puts A-nya itu di sini 9. Dan seterusnya sampai ada 10 range. Coba kita hitung ada 10 nggak? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya kalau range-nya mau diganti, kita 5. Coba kita... Nah, dia cuma sampai angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu. Sudah, selanjutnya ada ini. Kita running dulu. Nah, di sini kan ada yang pertama print masukkan tinggi segitiga. Masukkan tinggi segitiga. Saya di sini masukin yang 4 tadi. Lalu dia akan mencetak lalu dia akan mencetak 4 ini ke dalam variabel T dengan tipe data integer. Oke, terus di sini ada for i in 1 sampai dengan T. T itu sebanyak yang kita masukin. Kalau saya kan tadi masukin 4, berarti kita 1 sampai 4. Lalu puts bintang dikali i. Jadi dia ngambil i-nya itu dari yang sini. I ini ngambil dari sini. Gitu. Oke. Jadi puts bintang dikali i. Misalnya di sini saya dikali i-nya. I pertama itu kan pasti 1. Di sini dikali 1, bintang dikali 1, 1. Di sini bintang dikali 2. Sama bintangnya ada 2 berarti bintang dikali 3, bintangnya ada 3, dan bintang dikali 4 berarti bintangnya ada 4. Karena batasnya cuma sampai T, T-nya saya masukin 4, berarti bintangnya cuma sampai 4. Kayak gitu. Terus ada segitiga sisi. Kita coba run dulu. Nah, dia akan muncul seperti ini. Print masukkan tinggi segitiga. Masukkan tinggi segitiga. Lalu di sini saya masukin yang kelima. Lalu ada angka 5 disimpan di huruf T lagi dengan tipe data integer. Lalu for i in 1 sampai dengan T, do for x in i sampai dengan T, do print spasi. Jadi gini, untuk blok yang ini itu dia buat nyetak spasi atau jarak. Jadi for i in sampai dengan T, berarti kan 1 sampai T ini masuk ke for i, yang ini nih, variabel i. Terus yang ini masuk ke dalam x. Di dalam for ada for lagi. Nah, kita tuh ngerjainnya yang ini. Jadi di sini ada perintah bahwa printnya itu dinyetak kosong. Jadi yang pertama mereka lakuin adalah ngeprint sesuai dengan banyaknya T. Jadi T-nya itu sebanyak 5, berarti dia langsung nyetak spasi sebanyak 5. Kayak gini, kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus kalau misalkan ngulang lagi nih, cover lagi, dia akan berkurang sebanyak 1. Dia akan berkurang menjadi nurun, misalkan 1, 2, 3, 4. Spasi cuma ada 4, lalu selanjutnya ada 1, 2, 3. 1, 2, dan 1. Sementara kalau yang segitiga, nih yang blok yang ini, blok yang ini dia tuh buat nyetak bintang. Sementara kalau bintang ini kan ngeprintnya tuh bintang sama 1 spasi kan. Jadi dia kebalikannya dari yang ini. Kalau ini kan dari 5 ke 1, kalau ini dari 5 ke 1, kalau ini dari 1 ke 5. Oke. Jadi kalau bintang itu dia mulai dari 1. 1 sama spasi. 1 spasi, 1 spasi jadi 2 bintang. 1 bintang, 1 spasi, 1 bintang, 1 spasi, 1 bintang, 1 spasi. Kayak gitu. Sampai ada 5 bintang dan 5 spasi. Kayak gini. Saya bingung kenapa, apa sih kak bedanya yang ini sama yang ini sampai nyetaknya bisa beda gitu. Nah, kalian perhatiin di X ini, X sama Y. Kalau di X yang ini itu dia acuannya itu I. Sementara I itu dia ngambil dari sini. Nah, berarti kan acuan dia pasti yang T, 5. Tuh, di sini I sampai dengan T. Berarti dia nyetak dari sebanyak T dulu. T yang misalkan 5. Berarti dia nyetak sebanyak 5 dulu. Baru sampai 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu.
Sementara kalau yang bintang, karena dia variabel Y, dia ngambil dari 1 sampai dengan I. Berarti dia udah nargetin nih, bahwa yang diambil itu dari angka 1. Sementara kan kalau ini nggak ada nih, I-nya kan kita nggak tahu, I-nya juga bingung mau ambil dari mana. Jadi dia otomatis I itu ngebaca yang T. T-nya itu 5. Kalau ini kan dia langsung kasih tahu 1, berarti dia langsung ambil 1, 2, 3, 4, 5. Nyusun sampai I-nya habis. Itu yang 5. Kayak gitu. Oke, semoga nggak bingung. Saya itu ada segitiga terbalik. Print masukkan tinggi segitiga. Ini sama seperti yang tadi. Saya running dulu sebentar. Nah, bedanya itu sama yang tadi. Di sini dia dimulai dari bintang yang 5 dulu. Baru spasi cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kebalikannya dari tadi kan, kalau ini dari 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu. Bintangnya juga beda, di sini 5, di sini 1, dan di akhirnya 1, di sini ada 5. Kayak gitu. Jadi seperti yang saya sudah kasih tahu, tadi kan saya masukin 5, berarti 5 disimpan di T dengan tipe data integer. Lalu for J in 1, dia udah ngasih tahu bahwa dia dimulai dari angka 1 sampai T. T-nya itu dari 5, berarti 1 sampai dengan 5. Kayak gitu. Terus di sini juga A juga ngambil dari 1 sampai dengan J. Berarti kan dia udah tahu nih bahwa nanti spasi akan nyetak 1 dulu sampai sebanyak J. Kayak gitu. Sementara kalau di sini tuh J-nya nggak diketahuin. Jadi J-nya itu otomatis dia akan ngebaca yang T. T-nya itu kan tadi 5, berarti dia dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu. Nah, untuk ACT-nya, kalian buat 2 segitiga kayak tadi. Sebentar saya ambil dulu screenshotnya. Nah, kalian ACT-nya ini aja. Ngeprint ini segitiga terbalik sama segitiga sama sisi. Oke. Jangan sampai ketukar, terus ditandain yang mana segitiga terbalik, yang mana segitiga sisi for. Itu untuk ACT, dan LA seperti biasa kalian logikain dari ACT aja gitu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.